Sudah ada yang dapat belum nomor 29 semalam? Nah, kebetulan saya juga ini masih bingung ini mencarinya, karena ada satu di situ data yang tidak saya dapatkan, yaitu potongan penjualan. Nah, untuk mencarinya itu sebenarnya kita harus mencari terlebih dahulu barang tersedia untuk dijual. Setelah menemukan jumlah barang yang tersedia untuk dijual, maka kita akan menghitung yang namanya pembelian bersih. Nah, dari pembelian bersih ini kita akan menemukan berapa apa namanya itu, berapa sebentar ya. Berapa return pembeliannya. Jadi di sini ada dua data, bukan satu ya, dua data yang tidak saya temukan, yaitu nilai untuk barang tersedia untuk dijual sama untuk potongan penjualannya. Jadi ya saya pun sebenarnya agak bingung juga bagaimana untuk menemukannya gitu, karena kedua data tersebut tidak ada di sini gitu. Sementara kan untuk mencari yang namanya barang tersedia dijual itu yaitu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, sementara untuk mencari yang namanya pembelian bersih, kita membutuhkan yang namanya potongan pembelian. Satu, potongan pembelian. Yang kedua itu return pembeliannya gitu. Jadi nggak bisa dihitung gitu. Tapi sebentar, yang kemarin itu, rumus yang kemarin itu masih udah dicatat belum? Yang kemarin yang saya kasih. Nah, halo. Nah, ketika untuk mencari yang namanya return pembelian, maka kita akan berbicara tentang harga pokok penjualan. Saya kasih teorinya aja ya. Harga pokok penjualan. Nah, di dalam harga pokok penjualan ini adalah yang namanya return pembelian. Yang mana fungsinya return pembelian itu adalah merupakan salah satu komponen untuk mencari pembelian bersih. Nah, dan juga sebagai penambah dan sebagai penambah dari barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang. Nah, di mana di dalam pembelian, untuk menghitung yang namanya return pembelian itu, maka yang perlu data yang perlu digunakan dalam menghitung return pembelian adalah itu yang namanya, yang pertama itu adalah persediaan awal, dan yang kedua itu adalah barang tersedia dijual, atau biasa juga ini disebut barang tersedia untuk dijual, BU.
barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual. Nah, jadi sementara untuk mencari barang tersedia untuk dijual itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, kemudian setelah itu maka jadi setelah dapat nanti nilai hasil BUTD-nya, maka kita akan menemukan yang namanya setelah kita menemukan yang namanya nilai barang tersedia untuk dijual, maka kita akan menemukan yang namanya pembelian bersih. Nah, dari pembelian bersih ini, maka kita dapat mencari yang namanya return pembelian. Pembelian bersih, di mana rumusnya adalah pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurang dengan potongan pembelian kemudian dikurang lagi dengan retur pembelian. Nah, seharusnya kita memakai rumus yang ini, namun berhubung di dalam soal tidak tersedia beberapa data, maka untuk menjawabnya itu pun saya tidak bisa gitu. Oke, ada yang mau menanggapi? Halo? 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 Ada yang mau menanggapi, yang bisa menanggapi? Iya, tapi kan kita harus memasukkan ke dalam rumusnya, karena kita kan mengerjakan sesuai dengan rumus. Nah, ketika salah satu datanya itu tidak ada, maka kita tidak bisa mengerjakannya gitu. Coba aja deh, kalau misalnya sementara untuk mencari BUTD, untuk mencari yang namanya BUTD atau barang tersedia untuk dijual, kita membutuhkan yang namanya potongan pembelian. Sementara di sini potongan pembeliannya kan tidak ada. Yang ada itu adalah tunggu sebentar. Sebentar, Mbak. Sepertinya bisa kita kerjakan sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Iya. Kurang saya perhatikan ini, minus saya kayaknya semakin bertambah. Nah, coba hitung dulu juga di situ, Mbak. Coba dihitung juga di situ ya.
Mbak Ayu bisa dapat, Mbak? Berapa dapatnya, Mbak? Berapa dapatnya, Mbak? Kalau saya sih nggak dapat dia, karena hasilnya menjadi 0. Karena memang satu datanya ini harus ada di sini gitu. Satu datanya memang nggak ada di sini. Atau ada yang lain yang bisa mendapatkan? Mbak Santi gimana, Mbak? Dapat, Mbak? Mbak Santi dapat, Mbak? Mbak Awin? Ada yang dapat? Halo? Nah, kalau saya 0, Mbak, hasilnya. Makanya ada satu data di sini yang nggak lengkap. Nah, kalau Mbak Ayu minus berapa, Mbak, dapatnya, Mbak? Coba, Mbak Ayu minus berapa dapatnya? Hmm, 1.580.000. 1.580.000. Nah, itu memang harus ada data di sini yang kurang lengkap, Mbak, gitu. Iya, saya juga udah dari semalam saya coba kerjain, tapi memang harus ada satu lagi data di sini yang harus diberikan gitu. Oke, tapi untuk teorinya kita berangkat dari sini, Mbak. Untuk teorinya kita berangkat dari sini, dari harga pokok penjualan. Nah, di dalam harga pokok penjualan itu ada disebutkan dengan return pembelian, yaitu salah satu komponen untuk mencari pembelian bersih dan juga menjadi sebagai penambah dari barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang atau toko. Nah, kemudian jadi untuk menghitung return pembelian itu sebenarnya tergantung dari data yang disediakan. Nah, berhubung data kita yang tersedia, maka dari data yang tersedia itu yang perlu kita olah itu adalah persediaan awal sama barang tersedia untuk dijual. Nah, tapi pada kondisinya barang tersedia untuk dijual tidak dicantumkan di soal kita. Sementara untuk mencari yang namanya BTUTD, barang tersedia untuk dijual, itu adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Sementara untuk mencari yang namanya pembelian bersih, kita membutuhkan yang namanya return pembelian. Nah, return pembelian itu kan tidak ada. Bagaimana bisa kita mencari BUTD sementara pembelian bersihnya aja pun kita tidak bisa mencari gitu. Oke?
Jadi ada satu di sini, seharusnya barang tersedia untuk dijual itu dicantumkan di soalnya gitu. Makanya kita bisa mengerjakannya gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Halo? Halo? Oke, jadi ini sekarang nomor berapa Mbak? Mbak maunya nomor berapa? Ayo, ada yang mau request nomor berapa? Dari 3 kelompok soal ini silahkan dipilih mau soal request nomor berapa? Nomor 30. Nomor 30 dari mana? Nomor 30 yang mana? Dari atas yang mana, Mbak? Kan di sini ada 3 kelompok soal gini. Dari kelompok soal yang mana? Ya. Oh, nggak bisa dipindah ya Mbak ya? Nggak bisa dipindah ke sini, pindah sendiri gitu? Hah? Nggak bisa? Enggak. Jadi soal yang kemarin saya apanya itu, selain soal yang ini nggak ada dong kalian bahas ya? Nggak ada dong kalian bahas yang saya upload kemarin, yang minggu lalu? Nggak ada dong ya dibahas ya? Bah, ya kalau kayak gitu ya Mbak, gimana mau apa nanti? Aduh. Oke. Kalau yang namanya kalau di nomor 30 kalau di nomor 30 ini kita akan, ketika kita berbicara tentang kertas kerja, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam memasukkan tahap-tahap penyusunan kertas kerja. Yang pertama dalam penyusunan tahap-tahap di dalam kertas kerja, yang pertama tahap-tahap penyusunan kertas kerja. Nah, yang pertama ini sudah pernah juga saya sebutkan pas di kelas kita, pas ada kelas kita. Yang pertama itu adalah memasukkan saldo-saldo yang terdapat dalam perkiraan buku besar ke dalam kolom neraca apa ya? Neraca sisa. Oh ya, neraca sisa. Nah, di mana jumlah debit dan kredit harus sama atau seimbang. Yang kedua adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, dengan menganalisa data, dengan
menganalisa data. Dengan menganalisa data, sesuaian dan masukkan ya ke dalam kolom ayat penyesuaian. Yang ketiga menjumlahkan atau mencari selisih antara neraca sisa dengan kolom ayat penyesuaian. Kemudian mengisikannya ke dalam kolom neraca sisa disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah kolom di kolom neraca sisa untuk disesuaikan ke dalam kolom laba rugi, ke dalam laba rugi dan kolom neraca. Nah, kemudian perinciannya hanya yang pertama A, rekening real atau neraca seperti harta, utang dan modal itu dipindahkan ke kolom neraca. Yang kedua, yang B, rekening nominal atau laba rugi seperti pendapatan. Kemudian pendapatan dan beban itu dipindahkan ke kolom laba rugi. Oke. Nah, inilah kalau mengenai kertas kerja, ingat saja teorinya tahap-tahap penyusunan kertas kerja yang berikut ini. Nah, tapi di dalam pemindah bukuan ke dalam kolom kertas kerja, yang perlu kita ketahui, hal utama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengenal yang mana yang namanya rekening nominal dan di mana rekening real. Nah, kita lihat kembali ke soal berikut ini. Nah, di sini ada yang namanya kas, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, peralatan toko, penjualan dan pembelian. Nah, di sini ada neraca sisa penyesuaian, laba rugi dan neraca. Nah,
Jadi yang pertanyaannya tadi, penyelesaian kertas kerja yang benar adalah, nah, dalam menyelesaikan ini yang perlu kalian perhatikan adalah ini, poin yang keempat ini. Di poin yang keempat ini, kalian perhatikanlah. Kalian perhatikan, yang artinya rekening real harus dipindahkan ya ke namanya kolom neraca. Sementara rekening nominal harus dipindahkan yang ke kolom yang namanya laba rugi. Nah, berdasarkan teori tersebut, yang manakah jawaban yang benar? Coba. Kas itu termasuk rekening real enggak? Kas itu termasuk rekening real enggak? Kas termasuk rekening real enggak? Ya, termasuk. Oke, dan pencatatannya sudah benar tidak? Itu di kolom neraca. Benar tidak? Benar nggak? Sudahkah benar itu di kolom neraca pencatatannya? Sudah? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Yang kedua, persediaan barang dagang. Itu termasuk apa? Apakah dia nominal ataukah masuk dia ke dalam real? Yang mana? Coba. Yakin nominal, persediaan barang dagangan. Tadi yang rekening nominal apa aja coba? Tadi yang rekening nominal apa coba? Nggak bisa nggak yakin dong. Tadi teorinya baru saya catatkan. Nah, tadi rekening real itu ada 3, yaitu harta, modal, dan apa coba? Yang termasuk rekening real tadi apa? Harta apa ya? Coba. Nah, yang termasuk tadi rekening real itu adalah harta, utang, dan modal. Sementara yang termasuk rekening nominal itu adalah pendapatan dan beban. Nah, di sini persediaan barang dagang itu termasuk apa? Apakah dia masuk rekening real atau masuk rekening nominal? Coba. Rekening real. Yang ketiga, asuransi dibayar di muka. Itu masuk ke mana? Ayo. Nominal? Oke. Kemudian yang ketiga, peralatan toko. Peralatan toko itu masuk ke mana? Real. Penjualan itu masuk ke mana? Peralatan toko tadi itu udah pencatatannya sudah benar belum? Pencatat yang nomor 4, peralatan toko itu benar belum? Benar nggak pencatatannya? Kemudian penjualan itu masuk ke mana? Penjualan itu masuk ke mana? Real kah atau nominal? Real atau nominal? Nominal, benar sekali. Yang keenam, pembelian itu masuk nominal atau real? Pembelian real atau nominal? Oke. Jadi jawaban yang paling benar yang mana? Nomor 1 tadi benar, nomor 2 tadi benar, terus? Jadi jawaban yang benar apa? Nah, pembelian itu masuk ke rekening nominal ya. Pembelian itu masuk ke rekening nominal. Jadi jawaban yang paling benar yang mana? Oke. Oke, nomor berapa lagi? Ayo, nomor berapa lagi?
Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, nanti kalau ada soal, kalau dia tentang berbicara tentang kertas kerja, ingat aja ini Mbak, yang nomor 4 ini. Yang nomor 4 ini, inilah kunci dari segala sesuatunya pemasukan ke dalam kertas kerja. Nah, jadi kalian harus tahu ya apa-apa aja yang masuk rekening nominal sama yang namanya rekening real. Nah, kalau kalian sudah tahu rekening nominalnya apa, rekening realnya apa, mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Oke? Sekarang nomor berapa lagi? Ayo, sekarang nomor berapa lagi? Mau request nomor berapa? Silahkan digeser. Ayo, cepat yuk. Oh my god. Oh my gosh. Oh, so pain. Oh my god. Not now. What happened to me? Oke, 32. Ini nggak ada yang mau bahas soal dari soal yang lain, mau di sini semua. Coba. Ini juga soal ini kemarin sudah ada kita bahas. Di soal yang pertama, soal yang kedua, sama soal yang ketiga ini sudah kita bahas. Kita sudah berbicara tentang perhitungan yang namanya modal awal dan modal akhir. Untuk menghitung modal awal sama modal akhir, kita sudah pernah membahasnya. Nah, kenapa lupa? Nggak dicatat rupanya. Ya namanya ekonomi Mbak, pasti ngitung dong. Nah, kita kerjakan sama-sama. Nah, di dalam laporan keuangan, oke, di dalam laporan keuangan, Mbak Riri ini apanya? Tulisannya huruf besar semua, inilah kayaknya lagi marah-marah nih Mbak Riri. Di dalam laporan keuangan ada yang namanya modal awal dan modal akhir. Modal akhir. Nah, di mana yang pertama? Nah, untuk mencari yang namanya modal akhir, maka ada sebuah rumus yaitu modal awal ditambah dengan dikurang dengan laba bersih dikurang dengan prepay. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya modal akhir. Modal awal. Kok modal akhir? Modal awal. Dimana untuk menghitung yang namanya modal awal itu adalah modal akhir dikurang dengan oh ini ditambah ya Mbak ya, sorry terbalik, ditambah laba bersih, ini dikurang dengan laba bersih, terus ditambah dengan prepay. Nah, sementara ada lagi satu lagi yang namanya prepay. Sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang
modal akhir. Oke, ini sudah ada rumusnya. Silahkan dicari, coba dihitung. Untuk menghitung yang namanya ini soal nomor 33. Eh 23, 32. Udah dihitung, Mbak? Udah dihitung? Tambah beban Oke, Mbak Ana udah dapat, Mbak? Mbak Riri udah dapat tuh. Udah dapat belum? Nah, rumusnya kan sudah ada. Mbak Risa, laba bersihnya dapat berapa, Mbak? Laba bersihnya dapat berapa? Mbak Riri, laba bersihnya dapat berapa, Mbak Riri?
Jadi untuk menghitung yang namanya laba bersih itu adalah untuk menghitung laba bersihnya, total pendapatannya itu dikurang dengan total beban. Total pendapatan dikurang dengan total beban. Nah, total pendapatannya berapa? Total pendapatannya berapa? Dikurangkanlah itu dengan bebannya gitu. Coba. Mencari laba bersih itu total pendapatan dikurang dengan total beban. Laba kotor 30 juta. Iya, laba kotornya 30 juta. Total itunya iya, harus nyari laba kotornya dulu. Memang iya, Mbak, harus ditarik laba total pendapatan itu bisa dikatakan juga dengan laba kotor. Kenapa dikatakan laba kotor? Karena itu belum dikurangi yang namanya pajak dan beban itu. Jadi total tapi laba kotor itu sama juga dengan total pendapatan. Kenapa total pendapatan? Karena belum dikurangi yang namanya beban sama pajak gitu. Nah, tapi ketika sudah dikurangi dengan beban sama pajak, itulah yang namanya laba bersih atau pendapatan bersih gitu. Sudah? Nah, tadi modal akhirnya berapa? Modal awalnya tadi berapa? Modal awalnya berapa? Modal awal. Iya, yang ditanya itu modal awal. Modal awal. Modal akhirnya tadi berapa? Yang tadi modal akhirnya berapa? Modal akhirnya adalah berapa? Oke, 82.500.000. Kemudian dikurang berapa, Mbak? Oke. Yap, benar, Mbak. Jadi jawabnya adalah D. Benar. Ya. Jadi tadi 82.500.000 dikurang dengan 15 juta ditambahkan dengan 500.000. Oke, Mbak Ana ada yang mau tanya, Mbak? Iya, bisa, udah nggak bisa nangkap. Iya, karena laba kotor sama total pendapatan itu masih bisa dikatakan laba kotor, Mbak. Karena kenapa dikatakan seperti itu? Karena yang namanya total pendapatan itu belum dikurangkan sama yang namanya pajak maupun beban. Tapi ketika dikatakan pendapatan bersih, maka itu sudah dikurangi dengan beban sama pendapatan. Gitu. Kan, Mbak? Halo, Mbak. Oke, nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi? Ayo cepat. Gak ada dari sini. Gak ada dari sini? Atau gak ada dari sini? Gak ada kah? Ayo cepat, Mbak. Silahkan dicari yang mau ini. 36 dari soal yang ini ya.
Oke, Koperasi Makmur pada tahun 2013 memperoleh SAU sisa hasil usaha 60 juta. Penjualan koperasi 72 juta. Kemudian pembeli simpanan pokok 18 juta dan simpanan wajib 30 juta. Nah, kemudian Anton anggota koperasi memiliki simpanan sukarela 300.000, simpanan pokok 500.000, simpanan wajibnya 2 juta. Pembelian Anton di koperasi adalah 700.000. Nah, untuk jasa simpanan 40%, jasa usaha itu adalah 30%, kemudian cadangan koperasi 20%, jasa pendidikan itu ada 10%. Nah, jadi ditanyakan di situ berapakah SAU yang diterima oleh Andi. Nah, jadi yang pertama kita harus cari adalah SHU-nya. Nah, kita cari sama-sama ya. Nah, yang pertama itu yang pertama diketahui SHU 60 juta. Diketahui SHU sama dengan 60 juta. Nah, kemudian cadangan koperasi ada nggak? Cadangan koperasi, penjualan koperasi, persentase jasa modal. Bentar. Jadi yang ditanya itu berapakah SHU yang diterima oleh anggota. Nah, bagian SHU itu, nah jadi yang pertama itu adalah persentase iya Mbak. Iya, benar. Kalikan dengan 100%. Nah,
50. Sebentar ya Mbak ya. Sebentar. Keterangan SHU. Jasa simpanan itu adalah jasa simpanan itu 40%. 40% dikalikan dengan SHU. 40% jasa modal, jasa usaha, jasa anggota itu jasa usaha 30% dikalikan dengan keterangan SHU. SHU itu adalah senilai 60 juta. 60 juta berarti itu dikalikan dengan sisa hasil usaha untuk jasa pinjaman. Berarti 40 sebentar ya. Cadangan koperasi, jasa anggota, bagian SHU untuk jasa modal. Jasa modalnya itu adalah senilai jasa modal simpanan sukarela 300.000, 800.000, 2.800.000, 3.500.000, 3.500.000. 3.500.000 ditambahkan dengan bagian SHU, jasa penjual, total penjualan. Jasa modal, jasa modalnya nggak ada, berarti jasa usaha. Jasa usahanya itu 30%. 30% dari sisa hasil usaha. 30% dari sisa hasil usaha. 30% dari sisa hasil usahanya. 30% dari sisa hasil usaha berarti 18 juta. Sisa hasil usahanya cadangan koperasi 20% dari
Laba bersihnya, simpanan pokok, simpanan wajib, simpan penjualan, laba bersihnya berapa? 30% dari Oke, Mbak Riri, ini bisa nggak besok saya jawab, Mbak? Bisa nggak besok saya jawab ini, biar ini nanti kita jangan ngadak di sini, Mbak. Halo? 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 Bisa nggak besok kita jawab ini, Mbak? Nanti deh saya jawab dari ini aja, dari inbox apa aja deh, dari inbox Facebook. Oke? Oke, nomor 20 ini ya, nomor 36 ya. Nomor 36. Besok saya jawab ya. Oke. Iya. Nanti saya send di inbox yang grup aja nanti jawabannya. Oke, nomor berapa lagi, Mbak? Oke, nomor berapa lagi? Soalnya apanya perhitungannya panjang, Mbak. Banyak rumus yang harus dipakai. Nomor berapa lagi, Mbak? Dari soal yang baru nggak ada? Dari soal selain soal yang ini, kelompok soal yang ini, nggak ada dari tempat yang lain? Hayya. Ini. Coba lihat dari soal yang ini. Ada nggak dari sini? Coba. Coba silakan dicari, di scroll. Oke, nomor 12 yang mana, Mbak? Yang dari yang ini yang saya buka atau yang dari mana? Yang ini. Oke. Nomor 12. Nomor 12. Ini semalam, udah semalam ini. Kok ini lagi sih? Ayah. Ya, Mbaknya gimana sih? Aduh. Gimana sih? Coba Mbak Riri ini jago di sini. Coba dulu, Mbak. Jawabnya apa, Mbak? Jago ini Mbak Riri. Nah, pendapatannya situ pendapatannya berarti Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? Y1-nya berapa coba? Coba. Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? Ayo. Y1-nya berapa? Ayo, mana? Y1. Enggak yang kemarin, tapi soalnya mirip yang kemarin. Persis cara pengerjaannya juga sama. Cuman lebih ribet yang kemarin, Mbak. Y1-nya yang mana, Mbak? Coba. Y1-nya mana? Y1-nya 1 juta. Oke, catat di situ Y1 sama dengan 1 juta. Udah catat belum? Y1 sama dengan 1 juta. Oke. Yang kedua. Nah, kalian mau cara cepatnya atau cara ribetnya ngerjakan ini? Coba, saya mau tanya. Mau cara cepat atau cara
ribetnya. Oke. Oke. Cara ininya aja ya, simpelnya aja ya. Oke. C1-nya yang mana, Mbak? C1-nya yang mana? C1-nya adalah 500.000. C1 sama dengan 500.000. Nah, di sini katanya untuk mencari yang namanya fungsi apa? Konsumsi. Ya kan? Fungsi konsumsi. Nah, jadi konsumsinya itu berapa di sini? Yang untuk Y2 sama YC2 abaikan saja. Yang penting kita sudah dapat kunci untuk Y1 sama C1. Sudah? Paham? Paham? Ih, gak mau ah. Kemarin udah dicatat. Masa sekarang catat lagi? Nih, kalian catat di situ. Tapi sama aja. Alah. Oke. Y1 tadi berapa? Y1 1 juta. C2 C1 500.000. Nah, oke, daripada kita capek memasukkan ke rumus, ada cara cepatnya. Bagaimana untuk mencari cara cepatnya? Yang pertama, C-nya itu kita kan di sini fungsinya itu adalah untuk mencari yang namanya fungsi konsumsi. Nah, untuk C1 untuk Y2 dan C2 abaikan. Ini cara cepatnya ya. Tapi nggak semua ini. Terus kemudian di sini fungsi konsumsinya adalah 500.000. Ya kan? Ya kan? Ini tadi konsumsinya kan? Konsumsinya 500.000 bukan? 500.000 bukan? Halo? Indonesia? Loh, kok 1 juta sih? Konsumsi loh, C. Aduh. Oke. Oke. Mana ya? Saya kan nanya konsumsi. Nah, jadi di sini tadi, nah tinggalkan masukkan aja ke rumusnya, Mbak. Nah, rumusnya masukkan. Jadi tadi nilai Y-nya itu berapa? 1 juta kan, Mbak? Benar? Iya kan? 1 juta tadi kan? Nah, 1 juta ini adalah Y. Kalikan saja ke setiap soalnya. Misalnya, C sama dengan 500.000 ditambah setengah Y. Berarti setengah Y-nya berapa, Mbak? Setengah Y-nya berapa? Setengah Y berapa, Mbak? Rp500.000. Berarti 500.000, ini aja ya. Berarti 500.000 ditambah dengan 500.000 hasilnya berapa? 1 juta. Berarti jawaban A benar atau salah? Berarti jawaban A benar atau salah? Salah. Berarti tidak benar. Tidak benar. Terus nomor yang yang C. C sama dengan minus 500.000 ditambah dengan setengah Y. Setengah dari Y berapa? 500.000 kan? Ya kan, 500.000. Negatif 500.000 ditambah 500.000 berapa? Salah. Berarti ini salah ya. Salah. Yang C, negatif 250.000 ditambah dengan seperempat Y. Ayo. Negatif 250.000 ditambah dengan seperempat Y. Seperempat Y itu berapa? Seperempat dari Y. 250.000 bukan? Salah. Yang tunggu dulu Mbak Risa. Yang C-nya benar atau salah? Seperempat dari Y itu berapa? Seperempat dari 1 juta itu berapa? 500.000 atau 250.000? 250.000. Berarti minus 250.000 ditambah 250.000 hasilnya adalah 0, ya kan? Berarti salah. Yang D, C sama dengan 250.000 dikurang dengan seperempat Y. Coba. Benar atau salah? Yang D. Benar atau salah? Salah. Berarti jawabnya yang paling benar adalah
Ya udah, itu aja jawabnya. Gampang kan? Gampang nggak? Lebih gampang itu nggak? Oke. Kok bingung sih Mbak? Bingungnya di mana? Ya memang gampang sih Mbak. Memang sesimpel itunya caranya. Oh, ini saya buka slide yang tadi. Ini. Nah, sudah? Ingat aja, Y itu adalah pendapatan, C itu adalah konsumsi. Udah? Nah, gampang atau susah? Gampangan yang ini atau bikin rumus yang panjang, ngitungnya cara yang panjang-panjang gitu? Oke? Oke. Oke, nomor berapa lagi? Ayo, cepat. Loh, kok susah lagi sih? Aduh, bawin inilah. Oke, nomor berapa lagi? Ayo, nomor berapa lagi? Cepat. Nomor 13. Oke. Ayo, tapi hitungan katanya. Ini apanya nih? Coba contoh kegiatan investasi. Investasi itu apa? Investasi itu apa? Penanaman modal atau penanaman saham? Coba. Mbak Riri jawabnya apa Mbak Riri? Mbak Riri ini jago jago hitungan ini, tapi kita nggak tahu dia teori apa enggak. Jago juga. Mbak Riri, nah, kalau yang namanya investasi itu artinya penanaman modal atau penanaman saham. Berarti ada sesuatu yang ditanamkan di dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan sebuah income atau sesuatu eh, apa yang namanya penghasilan untuk orang yang menanamkan saham. Nah, jadi yang pertama, Bu Desi lebih senang membeli emas daripada membeli saham perusahaan apabila memiliki uang yang cukup banyak. Itu termasuk atau enggak kegiatan investasi? Kemudian yang kedua, yakin tidak emas itu, tapi aku sering loh dengarkan orang itu bilangnya gitu kan, mau beli emas lumayan untuk investasi katanya gitu. Itu berarti salah dong. Oh. Kemudian untuk menambah modal dan meningkatkan produktivitas, PT Harapan menambah penjualan saham. Ih, ada loh Mbak. Kan 3 soal itu saya share itu. Oke. Yang nomor 2 bagaimana? Oke, nomor 3. Lahan milik Pak Simbolon yang 2 tahun lalu masih ditumbuhi ilalang kini telah dipenuhi pohon-pohon jati emas yang akan dipanen beberapa tahun lagi. Masuk enggak? Masuk investasi enggak? Yaitu investasi itu artinya menanamkan sesuatu atau memodalkan sesuatu dengan harapan akan mencapai sesuatu yang lebih di masa depan. Oke, yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan penghasilan, para pemilik bank konvensional banyak yang sepakat membuka cabang syariah. Benar atau tidak? Oke. Konsorsium pemilik car wash Bening telah sepakat untuk membuka kantin yang menyediakan aneka makanan dan minuman untuk menambah keuntungan. Benar atau tidak? Masuk. Jadi jawabnya? Oke. Oke. Oke, nomor berapa lagi? Belas, 18. Oke. Nah, ini juga semalam baru dibahas, Mbak. Iya, Mang. Tahe. Aduh, Mbak, gimana sih? Ayo. Mbak Riri mana ini, Mbak? Berapa jawabnya, Mbak Riri? Hmm.
Oke. Jadi yang pertama, langkah yang pertama kita lakukan apa? Semalam ini baru kita bahas loh. Semalam ini Mbak Santi nih yang menanyakan ini. Iya. Coba yang pertama yang harus kita lakukan apa? Kalikan berapa? Apa sama belum lah. Yang pertama yang harus kita lakukan, baca dulu soalnya. Penghasilan kena pajak per bulan. Di sini dikatakan per bulan, ya kan? Itu 22 juta. 22 juta. Nah, jadi yang di sini yang ditanya itu dia harus membayar pajaknya per tahun. Biasanya sih pajak penghasilan itu dibayar per tahun. Maka yang harus kita lakukan adalah 22 juta dikalikan dengan 12 berapa? Ayo, iya Mbak Santi ini kayaknya udah paham ini. Coba dulu Mbak Santi, berapa jawabnya? Ayo. 12. 12 itu kan 1 tahun, Mbak. Nah, oke, 264 juta. Berarti sampai batas manakah tarif yang akan kita gunakan? Sampai tarif batas yang mana? Coba. 25%. Jadi yang pertama itu harus kita kalikan dengan berapa? Coba. Oke, benar yang 25%. Yang pertama kita kalikan adalah 5% dikalikan dengan berapa? Coba. Kok 200 juta? Kok 200 juta dikalikan? Kalikan dengan tarif terkecil. 50 juta. Berapa hasilnya, Mbak? 5% dikalikan dengan 50 juta sama dengan 2.500.000. Benar atau enggak? Benar atau tidak? Oke. Yang kemudian untuk tarif yang 15% dikalikan berapa, Mbak? Untuk 15% dikalikan berapa? Ayo, 264 tadi. 264 juta. Kemudian itu dikurangi dengan 50 juta. Dikurangi dengan 50 juta. Berarti sisanya adalah 214 juta. Berarti 15% dari 240 juta berapa? 214 juta berapa? Rp32.100.000. Pas nggak? Bentar ya. Yep. Yep. Itu dikalikan dengan 114. Tunggu ya. (214) 100 juta, 107 juta, 107 juta dikali 14%, 100 dikali 25%, ya, 53,500. Oke.
Oke. Saya dapat hasilnya itu adalah 34.600.000. Yang lain berapa jawabnya? Nah, jadi dia habisnya itu di yang 15%, dia nggak nyampe ke yang 25%. Karena kenapa? Tadi yang pertama itu kita kalikan dengan 5% dikalikan dengan berapa? 50 juta. 50 juta itu dapatlah dia 2.500.000. Nah, kemudian karena kita tadi sudah mengalikan dengan tarif 5% senilai 50 juta, maka 264 juta dikurangi dengan 50 juta itu adalah sisanya adalah 214 juta. Untuk tarif 15%, untuk tarif yang 15%, maka kita kalikan langsung 15% dikalikan dengan 214 juta. Oke, ya sebentar ya. 2.500.000, kemudian 200, 100, 4, 11, 6, 194. 25% dikalikan dengan 164. 25% dikalikan dengan 164. 123 41 juta 41 juta 41 juta tambah 46 juta. Tidak ada hasilnya. Oke. Jadi hasilnya itu yang saya dapat itu 34.500.000. Ada yang menghasilkan yang lain? Ada hasil yang kalian dapatkan yang lain? Ada nilai yang kalian hasilkan dari yang lain? Iya, kenapa Mbak? Dikalikanlah sama 15% Mbak Awin. 45.300.000. Tadi Mbak Riri yang pertama itu 5% dikalikan dengan 50 juta, tak iya? Ya Mbak. Iya, nggak habis. Ya Mbak. Oke. Iya, karena dia perhitungannya udah habis yang di 15%, Mbak. Iya. Nah, jadi nanti Mbak, kalau misalnya ada soal yang seperti itu, untuk menghitung tarifnya, hitunglah dia dari tarif yang terkecil terlebih dahulu. Dan ingat, ketika akan menghitung ke tarif berikutnya, jangan lupa mengurangi berapa tarif yang sudah kita kalikan, seperti itu. Iya, saya dapatnya 34.600.000. Iya, sama kita Mbak. Jadi seperti yang kemarin saya bilang, kalau misalnya nggak ada jawaban kayak gitu, carilah jawaban yang mendekati angkanya. Cari jawaban yang mendekati angkanya. Jadi iya, cari jawaban yang paling mendekati angkanya. Tapi dengan catatan sudah benar-benar dikerjakan gitu. Sudah benar-benar dikerjakan ya Mbak ya. Ya, kenapa Mbak Santi? Kenapa Mbak?
Oh, nggak ada, Mbak. Karena memang dalam penghitungan tarif-tarif seperti ini, Mbak, kita harus menghitungnya step by step. Nggak seperti menghitung yang tadi itu untuk menghitung kayak nomor 12 tadi, nggak seperti itu. Kalau yang nomor 12 tadi itu kan ada cara cepatnya. Tinggal kita masukkan aja nilai Y sama C-nya. Udah dapat jawabnya. Tapi kalau untuk menghitung tarif ini harus kita ini hitung satu persatu gitu. Nah, kalau misalnya mbaknya itu susahnya dalam menghitung ini bagaimana, Mbak? Mbak Santi susahnya menghitungnya itu apakah karena mengalihkan atau gimana, Mbak? Nah, Nah, seperti ini kan, Mbak. Seperti ini saya kasihkan aja. Sebenarnya kalau yang namanya perkalian itu adalah pekerjaan yang paling mudah, yang paling mudah. Nah, seperti ini tadi kan. Kan 5% itu artinya berapa, Mbak? 5% itu artinya berapa? 5% itu artinya berapa, Mbak? Coba. 5% itu maksudnya berapa? 5 dibagi 100, ya kan? Ya kan? Tinggal kalikan aja seperti ini, Mbak. Misalnya 50 juta. Ya kan? Sulitnya itu yang di mana, Mbak? Iya, tinggal iya pas benar sekali yang dikatakan sama Mbak Riri itu. Hilangkan aja itunya, angkanya gitu. Tapi ada satu caranya, Mbak. Kalau nolnya di belakang, nah kalau nolnya di belakang dan angkanya itu hanya sekitar mungkin satu, coba seperti ini, kalikan aja 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 berapa, Mbak Santi? 5 kali 5 berapa, Mbak? 25. Tuliskan aja 25. Tadi kan sudah dicoret 2 nolnya, ya kan? Bentar ya. Tadi kan sudah dicoret 2 nolnya. Yang dari 100 ini sama yang di sini 1. Ya enggak, Mbak? Nah, jadi bagaimana? Tinggal tadi 5 kali 5 itu adalah 25. Sisa nolnya berapa, Mbak? Sisa nolnya berapa? Sisa nolnya berapa? Yakin 5? Coba hitung. 1 2 3 4 5. 5 kan? Ya udah. Yo, Mbak. 5 atau 4, Mbak Riri? Oke, jadi tinggal masukkan aja 5 yang nolnya. Nah, gitu. 1 2 3 4 5. Sudah dapat 2,5 juta. Sudah? Udah dapat 2,5 juta. Kan nggak sulit, Mbak, cepat kan? Nah, kalau yang lainnya bagaimana? Iya, yang kalau misalnya ini 15 dikalikan dengan 15 per 100 dikalikan dengan 125 juta. Enggak ada. Dikalikan dengan katakanlah ya 125 juta. Nah, coba ini bagaimana?
Coba, berapa lah itu? (125) dibagi 15 dikali 15 berapa, Mbak? Oke. Jadi caranya sama aja seperti yang tadi. Coret dulu 2. Coret dulu 2. Oke. Berarti yang ada hanya, tunggu ya. Berarti yang ada itu adalah 15 dikalikan dengan 125. Ya kan? Jadinya cara cepatnya seperti apa? Nah, yang pertama, angka depannya itu kan sama-sama 1 ya, Mbak ya. Angka depannya itu sama-sama 1 kan? Angka depannya itu sama-sama 1 kan? Ini trik matematika sih, Mbak. Angka depannya itu sama-sama 1 bukan? Iya. Ya udah, taruh aja 1. Gitu. Ya kan? Kemudian angka belakangnya berapa? Angka belakangnya berapa? 5. Ya udah, spasikan aja, tulis aja yang terakhir itu adalah angkanya 5. Dari 5 kali 5 berapa? 25 kan? 5 kali 5 berapa? 25 kan, Mbak ya? Iya kan? Ya enggak? 5 kali 5 berapa? 25 ya, Mbak ya? Ya kan? Ya enggak, Mbak? Nah, simpan angka 2. Simpan angka 2. Itu 125 dikalikan 15 itu 1875, Mbak. Bukan 1775. Simpan angka 2, simpan 2 angka. Sudah? Sudah disimpan 2 angka kan? Nah, oke. Angka terakhir dari yang pertama itu berapa? Angka terakhir dari yang perkalian yang mengalikan yang paling kecil berapa? 5. Ditambah tadi yang kita simpan itu berapa? Ya, kita tambah yang disimpan tadi itu berapa? 2. Jadi 7. Ya kan? Tinggal 1. Ya kan? Oke. Satu lagi, bagaimana cara mengalikannya? Ayo. Oke. Berarti yang terakhir itu adalah 1 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 1 dikalikan dengan 2. Ayo. 1 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 1, tambahkan dengan angka 5. 5 yang terakhir. 5 yang dari sini. Yap, dapat dia 8. Tinggal masukkan aja nolnya. Tinggal berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 atau 4? Oh, 4 ya. Dapat. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya dari sini?
Sudah loh Mbak, aduh Mbak, ini loh udah aku share tuh. Oh ya udah lah, nanti saya cek lagi ya, saya kasih lagi entah Mbak. Ah. Ya udah nanti saya inilah, saya inbox saja nanti sama Mbak ya. Nah, nomor 24. Nomor 24 Mbak Risa, Mbak Riri jawabnya apa, Mbak? Nah, dia mencatat ke jurnal umum. Ayo. Tanggal 2 Oktober 2013 dipinjam uang dari bank 9 juta. Apa yang terjadi? Apa ya jurnalnya? Kas bertambah, utang bank, kasnya bertambah, utangnya juga bertambah. Jadi, ayo jurnalnya di mana? Kas bertambah di sisi mana? Utang bertambah di sisi mana? Ayo cepat. Kas bertambah di sisi mana? Utang bertambah di sisi mana? Harta bertambah di sisi debit. Harta bertambah di sisi debit, kewajiban bertambah di sisi. Ayo coba. Nah, kas di debit terus. Kas di debit terus. Utangnya di mana? Oke. Berarti yang kita lihat ya, biar cepatnya aja. A-nya itu benar nggak untuk tanggal 2? A-nya itu benar atau salah? A-nya itu benar atau salah? Tadi kasnya itu di mana? Coba, kasnya itu di debit atau di kredit? Oke. Jadi hilaf. Oke, jadi kalau udah kayak gini tinggal coret. Gak usah ditengok-tengok ini lagi ya. Oke. Kemudian yang untuk tanggal 2. Dibeli perlengkapan secara kredit 4 juta rupiah. Jadi apa yang terjadi? Kalau dia pembelian secara kredit, berarti apa yang muncul? Pembelian secara kredit, apa coba yang muncul? Pembelian secara kredit, utang usaha. Utang usaha bertambah di sisi mana? Utang usaha di sisi mana? Sisi debit. Terus berarti ya jurnalnya apa? Jurnalnya berarti di mana? Seperti apa? Coba. Coba. Tadi beli perlengkapan dia senilai 4 juta. Berarti utang muncul di sisi. Iya, kenapa Mbak Risa? Utang usaha di D, perlengkapan di K. Nih. Oke. Aduh. Nah, coba dulu. Itu Mbaknya yang bertanya nomor berapa, Mbak? Nomor 1, nomor 2 tadi ya. Nah, di sini katakan dipinjam uang di bank 9 juta rupiah. Ya kan? 9 juta rupiah. Berarti apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa jurnalnya? Apa kitakah yang bertambah? Coba. Apa kitakah yang bertambah? Coba. Katanya dipinjam uang dari bank. Apa yang bertambah? Coba. Harta bertambah di sisi debit, harta bertambah di sisi debit. Utang bertambah di sisi. Coba. Modal bertambah di sisi. Modal itu bertambah di sisi debit atau kredit? Coba. Modal bertambah di sisi debit atau kredit?
Yakin? Nah, jadi seperti hukum akuntansi itu bagaimana? Harta sama dengan utang ditambah modal. Yang namanya harta itu kalau kita bertambah itu selalu di sisi debit. Nah, utang dan modal itu ketika bertambah akan selalu ditempatkan di sisi kredit. Sudah? Masih ingat nggak, Mbak? Hukum dasar akuntansi. Oke? Nah, jadi jadi yang kedua tadi perlengkapan, dibeli perlengkapan secara kredit. Berarti apa yang terjadi coba? Dibeli perlengkapan secara kredit. Berarti apa yang terjadi? Utang usahanya di sisi mana? Utang di kredit dan perlengkapannya bertambah di sisi debit. Oke. Lihat. Berarti perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan pada utang usaha. Oke. Berarti yang D itu adalah yang D salah kan? Terus yang B Oke. Terus yang ini, yang nomor, kemudian yang ini nomor mana sih ini? Kemudian untuk nomor tanggal 22 dibayar cicilan bank 1 juta dan bunganya 90.000. Berarti apa kita yang berkurang? Apa kita yang berkurang? Nah, berarti kas kita yang berkurang. Ketika kas berkurang itu adalah di sisi kredit. Dan ketika utang kita itu berkurang, maka pencatatannya adalah di sisi debit. Nah, sebalik ini antara harta sama utang itu perbandingannya itu adalah terbalik. Ketika harta bertambah, maka pencatatannya adalah di sisi debit. Ketika utang bertambah, maka pencatatannya adalah di sisi kredit. Nah, sebaliknya, ketika harta berkurang, maka pencatatannya adalah di sisi kredit. Tapi ketika utang berkurang, maka pencatatannya adalah di sisi debit. Jadi, yang berkurang itu adalah cicilan bank 1 juta dan bunganya 90.000. Berarti utang bank itu adalah senilai, kita mencatat utang bank itu senilai 1 juta. Kemudian biaya bunga itu ada 90.000. Nah, kenapa biaya bunga itu dicatat di sisi debit? Karena dia beban. Posisinya bunga itu adalah sebagai beban dan beban kita itu berkurang, maka kita akan mencatatnya di sisi debit. Nah, kemudian kas kita berkurang berapa? Senilai 1 juta 90.000. Untuk apa? Untuk pembayaran apa? Untuk pembayaran utang bank dan bunga bank. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah E. Sudah? Oke, nomor berapa lagi? Nomor berapa lagi? Udah jam 11 sih sebenarnya. Ada lagi yang mau dibahas? Udah jam 11. Belum ngantuk? Nah, ini tadi sudah kita bahas juga Mbak Ling Ana. Dulu gimana sih Mbak? Lupa lagi ya. Tadi gini kan udah kita bahas juga yang pertama itu tadi. Nah, kenali aja Mbak, kenali saja yang manakah dia rekening realnya sama rekening nominalnya. Kan itu tadi saya bilang. Pokoknya kenali yang mana rekening real sama rekening nominal. Nah, langsung kalau sudah mengenali yang mana rekening real sama rekening nominal, ini langsung bisa kita kerjakan. Nah, coba. Tadi rekening realnya itu kan ada harta, utang, sama modal. Nah, yang pertama, perlengkapan itu masuk ke mana? Apakah dia harta? Apakah dia utang? Atau apakah dia modal? Nah, jadi dia
Kalau rekening real tadi dicatat di neraca mana, Mbak? Di neraca saldo. Ingat, rekening real selalu dicatat di neraca saldo. Namun rekening nominal itu selalu dicatat di rekening laba dan rugi, di kolom laba dan rugi. Ingat saja, sekali lagi, rekening real dipindahkan ke neraca saldo, dan rekening nominal itu dipindahkan ke kolom laba rugi. Oke, paham? Paham? Tadi kan di sini juga udah saya catat. Nih kan udah saya tandai dia. Ini. Jadi pahami ini, tinggalkan pindahkan aja dia. Namun ingat, ada satu catatan. Ada catatan. Di sini kan ada yang namanya penyesuaian. Ada di sini yang namanya penyesuaian, ya kan? Nah, jadi tadi di sini perlengkapan itu adalah 1 juta. 1 juta. Namun di sini terjadi yang namanya penyesuaian. Di neraca perlengkapan itu dicatat 1 juta. Sementara perlengkapan yang tersedia itu 250.000. Nah, ketika terjadi penyesuaian, apa yang kita debit? Coba. Apa yang kita catat? Apakah yang 250.000 ini kita catat? Ataukah yang 1 juta ini kita catat? Ataukah selisihnya yang akan kita catat? Coba. Yang mana? Oke, yang selisihnya. Selisihnya itu bagaimana, Mbak? Apakah barang yang habis pakai atau maksud saya, pertanyaan saya ini. Ketika terjadi penyesuaian, yang manakah akan kita catat? Apakah yang masih tersedia ini atau barang yang habis pakai? Coba. Yang mana akan kita catat? Yang masih tersisakah atau barang yang habis pakai? Ya, barang yang habis pakai. Barang yang habis pakai ya, Mbak ya. Barang yang habis. Oh iya, yang masih tersisa. Benar, Mbak. Yang maaf ya, udah lama lembang itu sebenarnya. Yang masih tersisa. Jadi yang harus kita catat itu adalah yang masih tersisa. Nah, dengan catatan yang tersisa itu kita catat di sisi debit atau kredit? Debit. Berarti untuk nomor A berapa? Nomor A, yang A dia benar atau salah? Yang A. Ayo, ada terjadi ayat jurnal penyesuaian. Dengarkan. Tadi kita berbicara kalau ada yang namanya penyesuaian, yang kita catat itu adalah barang sisa. Yang harus kita catat berarti adalah 250.000. Lihatlah ayat jurnal penyesuaian yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di ayat jurnal ini? Yang dicatat di sini adalah barang habis pakai. Itu senilai 750.000. Iya, itu setelah disesuaikan. Sebentar ya. Sebentar. 5% disusutkan 5% berarti 10 100.000 100.000 10.000. Berarti B salah, yang C salah. Akumulasi penyusutannya 100.000. Akumulasi penyusutan itu nominal. Ya, jurnal penyesuaian. Oh ya, pas. Kemudian beban perlengkapan itu akun nominal 750.000. Oh iya, pas Mbak. Jadi yang apa itu? Iya, pas. Oke, jawaban yang paling benar itu adalah A. Oke. Udah, bebannya sudah ada rupanya di tadi yang pilihan D. Oke. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Udah jam 11 soalnya. Jam 11 lewat 12. Kalau udah ngantuk bilang. Iya, besok nggak ada lagi, Mbak.
Tapi selama ini, selama sampai hari Jumat kalian masih bisa nanya saya Mbak ya. Sampai hari Jumat. Sampai hari ini deh, hari Kamis. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya sampai hari Kamis. Oke? Oke. Kalau ada yang mau ditanya silakan, masih bisa bertanya sampai hari Kamis nanti. Saya masih bisa. Nah, 750.000. Nah, 750.000 itu adalah barang habis pakai Mbak. Barang habis pakai. Itu kan terjadi tadi penyesuaian antara neraca sama catatan akhir periode. Terjadi penyesuaian, dia senilai 750.000. Oke. Sudah ada loh di YouTube-nya Mbak. Nggak diperiksa ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tertidur kita. Ya memang nggak ditaruh lagi di beranda Mbak. Silakan aja periksa di apa? Di grup. Nggak ada lagi dikabari di beranda. Iya, nanti iya saya tag ini namanya. Oke. Nah, jadi gini Mbak dengarkan ya. Nah gini, nanti kan ini kalian masih bisa mulai besok kalian kalau misalnya ada soal yang kalian mau tanya, silahkan inbox saya Mbak, saya akan menjawabnya ya. Silahkan inbox saya. Ya Mbak. Nanti kalau nggak ada yang nanya berarti udah saya nggak pintar semua nih, berarti harus lulus. Mbak Santi juga kalau misalnya mau ada yang mau ditanya silahkan inbox saya ya Mbak ya. Oke, silakan ditanya nanti ya. Mbak Santi kalau misalnya ada pertanyaan, ada soal yang mau dijawab, silahkan inbox saya Mbak ya. Yang lain silahkan juga inbox saya. Mbak Awin ini dari tadi nggak ada ngajuin soal ini, kayaknya udah bisa apa ini bahas semuanya. Oke. Ya udah deh, selamat istirahat ya, selamat istirahat. Nanti saya ini coba nanti soal yang kira-kira belum pernah kita kerjakan, saya akan kerjakan dan saya akan bagikan sama kalian jawabannya. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat. Good night. Fighting, semangat untuk UN-nya. Mbak Awin, kita belum lebaran Mbak. Lebaran masih lama Mbak ya, 3 bulan lagi. Yo, nanti habis UN kita ngumpul ya, jalan-jalan.